Teori palsu yang bertumbuh di dalam gereja, refleksi atas realitas kepalsuan spiritual di tengah komunitas yang mengaku mengenal Tuhan. Menyebut diri Kristen tetapi hidup dalam pergaulan dosa sangat-sangat menyedihkan. Lebih parah lagi ketika seseorang tahu firman namun tidak melakukannya. Dan yang paling tragis, jika yang menyampaikan firman yang disebut pendeta justru tidak menjadi pelaku firman. Inilah yang disebut teori palsu yang bertumbuh di dalam gereja. Pernyataan tersebut bukan sekedar kritik sosial keagamaan, tetapi sebuah seruan profetis yang menggugah nurani iman. Di tengah pertumbuhan gereja secara institusional, kita tidak bisa menutup mata terhadap penyakit rohani yang menggerogoti dari dalam. Banyak yang menjandang identitas Kristen secara formal, tetapi gagal mencerminkan Kristus secara nyata. Ini bukan masalah kecil, ini adalah krisis integritas rohani. Identitas tanpa integritas. Bahaya kekristenan kulit luar, hanya bagian luar saja. Banyak orang mengaku Kristen, namun hidup dalam pola pikir dan gaya hidup yang sepenuhnya bertentangan dengan nilai-nilai Injil. Hidup dalam pergaulan yang cemar, membenarkan dosa dengan dalih kasih dan memisahkan iman dari kehidupan nyata adalah tanda bahwa identitas rohani mereka hanya kosmetik keagamaan, bukan hasil lahir baru. Rasul Paulus menegaskan, sebab jikalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roma 8 ayat yang ke-13. Pengetahuan tanpa ketaatan ketika firman menjadi informasi, bukan transformasi. Tahu firman tanpa melakukannya tidak menjadikan seseorang rohani. Sebaliknya, itu menjadi bukti bahwa hatinya bebal. Yakobus menyintil keras, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Dalam dunia akademik, pengetahuan yang tidak diimplementasikan disebut hipokrisi intelektual. Demikian juga dalam iman, pengajaran tanpa ketaatan adalah bentuk tertinggi dari kemunafikan rohani. Yang paling menyakitkan adalah ketika pendeta atau pengkhotbah justru hidup tidak sesuai dengan firman yang diberitakan. Ketika mimbar menjadi panggung pencitraan dan bukan tempat penyataan kebenaran, maka bukan hanya jemaat yang tertipu, tetapi juga Tuhan dilukai oleh ketidaktulusan para hambanya. Yesus berkata tegas, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih. Ketika pendeta hanya menyampaikan teori teologi tanpa kehidupan yang sesuai, gereja kehilangan teladan dan integritas moral. Ini adalah teori palsu yang bukan hanya tidak menumbuhkan iman, tetapi justru menyesatkan banyak orang. Fenomena ini menunjukkan betapa gereja bisa menjadi ladang subur untuk dua hal, sekaligus pertumbuhan iman sejati dan pertumbuhan kepalsuan rohani. Yesus sendiri mengajarkan perumpamaan tentang lalang dan gandum di dalam Matius pasal 13, bahwa keduanya tumbuh bersama sampai masa penuaian tiba. Tanggung jawab kita hari ini bukan hanya untuk bertumbuh, tetapi untuk memastikan apa yang tumbuh dalam diri kita adalah kebenaran, bukan kepura-puraan. Fiti ini bukan sekedar kritik, tetapi seruan profetis bagi gereja masa kini. Kembalilah kepada hidup kudus, bukan hanya liturgi kosong. Jadilah pelaku firman, bukan hanya penghafal ayat. Layani Tuhan dengan ketulusan hati, bukan demi popularitas mimbar. Bersihkan hidup sebelum mengoreksi hidup orang lain. Jika gereja ingin menjadi terang dunia, maka terang itu harus dimulai dari dalam, dari mereka yang berdiri di altar dan yang duduk di bangku jemaat. Teori palsu yang tumbuh di dalam gereja adalah bom waktu. Tanpa pertobatan sejati, gereja akan menjadi institusi kosong yang hanya penuh suara, tetapi tanpa kuasa. Namun, jika setiap kita baik jemaat maupun pendeta kembali kepada dasar Kristus, menjadi pelaku firman, dan hidup dalam kekudusan sejati, maka gereja akan kembali menjadi tubuh Kristus yang hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus memberkati.